Ellen, Amoria, Cika, Jovan. Pertemuan kita kali ini kita membahas tentang pembentukan BPUPKI. Ada pembentukan BPUPKI, kemudian ada latar belakang. Ini tujuan pembentukan BPUPKI. Kemudian kita menyebutkan tokoh-tokoh utama penyusun dasar negara serta poin-poin yang diusulkan oleh tokoh-tokoh ini pendiri negara. Nah, jadi gambar yang sebelah sini itu gambar tokoh, namanya siapa? Mr. Muhammad Yamin. Ya, Mr. Muhammad Yamin. Kemudian yang ini? Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno. Kemudian yang terakhir? MR Supomo. Ya, Mr. Supomo, MR Supomo. Betul sekali. Berarti anak-anak sudah tahu 3 tokoh penyusun dasar negara. Jadi setelah itu kita lihat yang berikutnya ada. Nah, ini ada proses lahirnya Pancasila. Ini ada sidang pada waktu proses pembentukan BPUPKI. Kan BPUPKI diketuai oleh siapa? Itu ada di situ. Dr. Rajiman Widodiningrat. Iya. Ketua BPUPKI itu Dr. Rajiman Widodiningrat. Dengan wakilnya ada di situ. Ya, yang anggotanya berjumlah berapa orang? 2 orang yang ditambah 7 perwakilan dari Jepang. Setelah itu ada tugas-tugas BPUPKI. Yang paling penting adalah membentuk dan menyusun dasar negara merdeka. Kemudian membuat peraturan undang-undang. Yang berikutnya dengan membuat tesis selama sebulan dan membentuk panitia kecil untuk menerima saran atau persepsi dasar. Setelah itu ada ini semua bisa lihat toh? Bisa itu. Ada proses terbentuknya BPUPKI. Itu ada yang pertama, Jepang terdesak sekutu. Sejak tahun 1944, Jepang terdesak sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Kemudian Jepang tersebut menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada 7 September 1944 oleh PM Kuniaki Koiso. Setelah itu ada pengumuman pembentukan BPUPKI. Itu BPUPKI dibentuk sebagai tindak lanjut janji kemerdekaan. Itu diumumkan pada 1 Maret 1945. Jadi nanti sebentar kita akan belajar ini BPUPKI pada sidang pertama dan juga pada sidang kedua. Nah, ini sidang BPUPKI dibagi menjadi 2 babak yang dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang keduanya pada 10 sampai 16 Juli 1945. Jadi kita bahas yang pertama itu pada sidang pertama, rancangan asas terkait dasar Indonesia Merdeka segera dipidatokan.
itu ada muncul 3 usul dari tokoh-tokoh pendiri dasar negara. Yang pertama ini kita lihat pada sidang tanggal 29 Mei itu Mr. Muhammad Yamin mengajukan 5 asas dasar negara Indonesia. Nah, ini ada kelima asas usulan dari Muhammad Yamin. Yang pertama apa? Beri kemanusiaan. Nah, yang kedua, Beri kemanusiaan. yang ketiga, Beri ketuhanan. yang keempat, Beri kerakyatan. dan yang kelima ada Kesejahteraan rakyat. rakyat. Itu usulan dari Muhammad Yamin. Ya, yang ini berikutnya lagi ada usulan dari Supomo. Pertama apa? Persatuan. Yang kedua, Kekeluargaan. yang ketiga, Keseimbangan lahir dan batin. yang keempat, Musyawarah. dan yang kelima itu ada Kedaulatan rakyat. Nah, setelah itu ada lagi satu tokoh, Soekarno. Itu menyampaikan pidatonya mengenai dasar negara. Yang pertama, kemerdekaan Indonesia. nah, yang kedua, Internasionalisme dan kesetaraan. yang ketiga ada Musyawarah atau demokrasi. yang keempat ada, Kesejahteraan sosial. dan yang kelima ada. Ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, itu kelima usulan dari Soekarno. Kemudian pada sidang yang kedua itu pada tanggal 7 Juli sampai 17 Juli 1945 itu ada dibentuknya panitia kecil yang beranggota 8 orang. Jadi tugas mereka atau tugas dari panitia kecil itu adalah untuk menampung dan mengidentifikasi usulan dari BPUPKI. Namun terjadi perdebatan pendapat antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Ya. Sidang kedua itu telah dijalani dari tanggal 10 Juli sampai 16 Juli. Itu membuahkan beberapa keputusan. Yang pertama itu ada dasar negara, yakni Pancasila yang disepakati Piagam Jakarta, betul. Piagam Jakarta. Yang kedua itu ada bentuk negara adalah Republik Indonesia. Yang ketiga ada wilayah Indonesia yang telah disepakati melalui Hindia Belanda, ada Malaka dan Timor Timur. Ya. Jadi pada tanggal tersebut juga dibentuk panitia perancang hukum dasar. Itu ada pembagian tugasnya. Yang pertama itu Insinyur Soekarno menjabat sebagai ketua dari panitia perancang hukum dasar. Kemudian yang kedua ada Muhammad Hatta sebagai panitia perancang ekonomi dan keuangan. Yang ketiga ada itu sebagai ketua panitia perancang. Nah, sudah selesai. Jadi Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok, tetapi bukan dalam bentuk tulisan terus kalian maju presentasi. Ibu membagi kalian kelompok, terus kalian membaca dalam buku tentang materi hari ini dari pembentukan BPUPKI
Kemudian ada sidang pertama, sidang kedua dengan 3 tokoh-tokoh tersebut. Setelah kalian membaca, membuat satu pertanyaan dari tiap-tiap kelompok untuk diberikan kepada ibu. Nanti setelah itu ibu menjawab pertanyaan dari kalian. Jadi apa yang belum kalian mengerti, kalian kasih ke ibu. Jadi duduk dalam bentuk kelompok. Sudah anak-anak? Jadi ibu kasih kesempatan kepada kalian untuk siapa yang belum mengerti bisa bertanya kepada ibu. Kelompok mana yang ingin bertanya? Julius, silakan bertanya. Apa yang belum dimengerti dari Julius dan kawan-kawan? Mengapa tokoh-tokoh dengan latar belakang agama dan nasionalis yang sangat berbeda di BPUPKI akhirnya bisa sepakat dalam waktu singkat? Apakah kunci sukses dan negosiasi mereka saat itu? Oke, jadi pertanyaan dari kelompok 1 itu mengapa tokoh-tokoh dengan latar belakang agama dan nasionalis yang sangat berbeda di BPUPKI akhirnya bisa disepakati dalam waktu singkat. Apa kunci negosiasi dari mereka pada saat itu? Jadi untuk kelompok Julius, mereka belum mengerti pada bagian itu. Jadi dengar sini anak-anak. Dari pertanyaannya Julius, itu kunci dari semangat mereka itu adalah semangat kebangsaan di atas kepentingan golongan. Jadi dari para tokoh agama dan Soekarno dari golongan-golongan nasionalis memiliki visi yang sama, kemudian kemerdekaan yang harus dicapai secara bersama-sama pada waktu itu. Kemudian mereka sadar jika kalau mereka egois itu Jepang akan menjajah secara terus-menerus sehingga terjadi perpecahan di antara bangsa Indonesia. Sampai sini sudah bisa mengerti? Sudah. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Ade. Dari seluruh perdebatan yang terjadi di BPUPKI, sikap kepemimpinan apa yang paling patut kami teladani sebagai generasi muda dalam menghadapi perbedaan pendapat di kelas? Ya, jadi pertanyaan dari Ade itu sangat bagus. Sangat bagus dan bisa Ibu memberi jawaban dari seluruh perdebatan yang terjadi di BPUPKI. Sikap kepemimpinan yang paling ini siswa atau kalian teladani sebagai generasi muda dan jiwa besar atau sportivitas. Jadi tidak keluar atau egois dari rapat tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Sudah bisa dipahami? Sudah. Jadi jiwa yang besar atau sportivitas itu bisa kalian tiru. Kemudian ada lagi, ya, Cika silakan. Tuan Muhammad Yamin Sekomo dan sekarang memiliki perbedaan penekanan. Menurut Bapak atau Ibu, bagian dari usulan mana yang paling sulit diterapkan di masyarakat Indonesia saat ini? Ya, pertanyaan yang bagus dari Cika. Jadi usulan dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno memiliki perbedaan penekanan. Jadi menurut Ibu, itu bagian dari usulan mana yang paling sulit diterapkan di masyarakat saat ini?
ini Ibu kasih contohnya atau yang sulit diterapkan saat ini itu kesejahteraan sosial atau keadilan sosial. Nah, jadi secara teori itu mudah disepakati, namun dalam prakteknya dalam kehidupan sehari-hari itu belum terlaksana secara diterapkan. Atau paling sulit itu kesejahteraan sosial atau keadilan sosial di dalam masyarakat. Sudah bisa diterima Cika? Ya, bagus, sudah. Jadi setelah kalian berdiskusi, tadi bagus dari pertanyaan tiap-tiap kelompok, Ibu mau menjelaskan sedikit. Jadi tadi kita sudah belajar tentang sidang-sidang DPUPKI yang terjadi pada sidang pertama, kemudian ada sidang kedua, dilanjutkan dengan ada pembentukan panitia kecil. Di situ mereka merumuskan dasar negara Indonesia. Jadi dari sini Ibu mau bertanya kepada kalian, apa hal yang penting atau ini yang paling berharga dari kalian untuk diambil dari semangat musyawarah dari tokoh-tokoh tersebut? Ada yang bisa jawab pertanyaan Ibu? Ya, ini Arta. Jadi apa semangat musyawarah atau yang Arta ambil dari para tokoh-tokoh itu seperti apa? Rasa persatuan. Iya, bagus, rasa persatuan. Kemudian ada lagi? Ya, Anastasia. Empati, tanggung jawab bersama, keberanian dan Jadi Anastasia punya ada beberapa yang dia ambil dari semangat tokoh-tokoh tersebut. Toleransi dan empati, kemudian tanggung jawab bersama, kemudian ada keberanian dan percaya diri, kemudian ada jiwa demokrasi. Nah, ada lagi? Sudah? Ya, baik. Jadi itu yang kita pelajari pada hari ini. Sekian dari Ibu materi kita pada hari ini. Yang dari Ibu, terima kasih. Berdiri dan berdoa.